Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi. Kali ini saya akan bercerita Pocong Ririn, akibat kutukan iblis dari mantel bapak saat mendaki di Gunung Salak. Nah, cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami langsung oleh Arangga Arya. Yang mau tahu silakan lihat Twitternya, tepatnya di bulan Februari 2008 silam. Nah, cerita ini pun sempat viral di Twitter dengan hashtag meme tweet pada tahun 2018 lalu dan diangkat di beberapa media. Adapun alasan saya membagikan kembali cerita ini adalah bahwa ada suatu pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang tidak benar serta bertentangan dengan agama, pasti akan membuat susah bahkan menjadi malapetaka untuk kita sendiri dan keluarga di kemudian hari. Berhubung cerita ini cukup panjang, maka seperti biasa saya membaginya menjadi beberapa part. Baiklah, daripada makin penasaran seperti apa ceritanya, mari kita simak kisahnya di video kali ini. Part 1. Kalian pasti pernah melihat penampakan entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi, saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat menonton video ini teman-teman. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan tidak pernah benar-benar terjadi. Oke teman-teman, anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur kalian. Oke, kita lanjut. Di sini Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Seperti kata saya di awal tadi, saya mau ceritain pengalaman saya waktu saya jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang saya kawal itu jadi pocong. Saya gak pakai gambar-gambar gitu, emang gak ada dokumentasinya dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Februari 2008, waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah saya lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya saya tidak ikut, soalnya saya tidak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribuan. Betul, saya orang yang tidak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah berkumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak karena di kelas gue cuma gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun ngeledek gue. Harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang tidak. Orang tuamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain saya. Hati saya sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Saya marah, saya kesal. Gue pengen berhenti sekolah aja. Tapi gue coba kuat. Gue coba bertahan. Gue maksain senyum padahal gue pengen banget nangis. Kesel gue. Mereka gak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gue karena gue gak pernah ikut ke kantin. Keadaan ortu waktu itu sulit banget. Sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan yang mending gue puasa. Lama-lama gue jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah mulai kerja. Kerja ini tuh uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gue juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gue gak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga itu. Sering gue ke sekolah pakai sendal. Kaki gue perban biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gue gak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu gue belum kering dan rusak. Waktu SMA, gue cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kulit panggul, ampe ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, gue kerja di pasar. Gue jadi kuli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat. Dia cewek, dia nyamperin gue lalu nanya, "Arya lagi ngapain?" "Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor handphone kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah.
Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang, kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah, di situ gue ketemu sama abangnya, dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat sekolah yang bener, nanti keluarga kita pasti bantu. Oh ya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gua pulang bawa perlengkapan, paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang, yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok 3 cewek orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil, gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat gak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak, padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore, langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang main-main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh ya, di rombongan itu gue yang paling muda. Gue 17 tahun waktu itu, sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gue yang paling tua. Di malam itu bikin game, peraturannya semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau gak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai, botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada, tapi dia gak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita gak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga menjawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras tanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran gentayangan terus menakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula. Game selesai. Semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa waktu itu. Oke, sampai di sini dulu, nanti lanjut ke part 2.